Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu patut kita bersyukur atas nikmat atau karunia yang diperoleh pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita semua bisa aktivitas kembali atau ikut proses belajar mengajar pada kesempatan pagi hari ini. Kita patut syukuri dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua diberi kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini ada hikmah dan barokah, sehingga pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, bermanfaat, sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita melangkah ke pelajaran, sebelumnya Bapak mau nanya dulu, apakah di antara kalian adakah teman-temannya yang tidak ikut atau tidak masuk pada kesempatan pagi hari ini? Ada. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Putri sama Ulfi. Nah, yang lain hadir semua? Kira-kira ada yang tahu kemana Putri sama Ulfida? Sakit. Mari kita doakan, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi kesehatan sehingga bisa ikut serta kembali dalam proses belajar mengajar di hari berikutnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka berdua yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini cepat sehat dan ikut kembali dalam proses belajar mengajar di hari berikutnya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sebelum melangkah ke pelajaran, Bismillah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Pancasila, satu ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan empat, kerakyatan yang sanaan dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pertemuan kita pada pagi hari ini
membawa barokah hikmah sehingga kita berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus kita berguna bagi agama umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan mulai dari pertemuan yang kemarin. Bapak cek apakah masih ada di memori kalian atau di ingatan kalian tentang pelajaran yang minggu kemarin. Kira-kira materinya minggu kemarin apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kira-kira ada tahu ya enggak? Apa Asmaul Husna? Yang tahu angkat tangan. Yang tinggi. Bapak mau tahu. Siapa ini yang lebih dahulu angkat tangan? Siapa namanya? Zain. Apa Asmaul Husna? Apa Asmaul Husna? Nama-nama baiknya Allah dan nama indahnya Allah. Nama-nama baik Allah. Bagus. Tepuk tangan untuk Zain. Baik. Jadi Asmaul Husna, kita mengulang atau mengingat pelajaran minggu kemarin. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, ambil yang perempuan dulu. Siapa namanya yang kecil dulu ini? Siapa ini? Kaila. Ada berapa Kaila? Yang keras Bapak nggak dengar. 99. Ya, bagus. Jumlahnya Asmaul Husna ada 99. Nah, baik, kita langsung ke materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang bab 2 di kelas 3, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buka buku paketnya dulu, bab 2 halaman 25, yaitu mengenal Tuhan kita. Ayo mengenal Tuhan kita di bab 2. Jadi pertemuan kita pada kali ini akan belajar tentang sifat-sifatnya Allah atau bagaimana cara kita mengenal kepada Tuhan kita. Yaitu ada di bab 2. Namun terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Sebelum melangkah pada materi, Bapak akan menjelaskan tujuan apa tujuannya kita belajar. Terutama materi kita yang akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, tujuan kita belajar mengenal Tuhan kita yang pertama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pertama kita belajar di bab 2 ini yaitu agar kita kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ialah memahami sifat wajibnya Allah, sifat mustahil Allah, dan juga sifat jaiznya Allah. Jadi agar kita paham pada bab 2 ini, kita kenali Tuhan melalui sifat-sifatnya, kita memahami sifat wajibnya, juga sifat yang mustahil, juga sifat yang jaiz. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga ialah agar kita bisa mengamalkan sikap rendah hati. Jadi tujuan kita belajar di bab 2, ayo kita mengenal Tuhan, agar kita bisa mengamalkan sikap rendah hati sebagai bentuk pemahaman terhadap sifat-sifatnya Allah. Jadi kita memahami atau mengamalkan sikap rendah hati merupakan salah satu bagian dari pemahaman terhadap sifat-sifatnya Allah. Namun sebelum ke sifat-sifatnya Allah, berarti kita akan, kalau kita mempelajari atau kita membahas tentang Allah, berarti kita akan belajar tentang
Kita akan belajar tentang tauhid. Apa tauhid? Ada yang tahu? Ada yang tahu tauhid? Karena kalian masih ini di bab pertama atau bab 2, pengenalan tentang Tuhan, mungkin kalian masih belum bisa. Bapak akan jelaskan. Apa tauhid? Tauhid adalah ilmu tentang ketuhanan. Nah, jadi tauhid itu ialah ilmu tauhid, ilmu yang akan menerangkan tentang ketuhanan. Jadi karena kita orang Islam, Tuhan kita siapa? Allah. Berarti yang akan dibahas Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus tahu atau kita harus yakin bahwa Allah itu ada? Karena kita orang Islam. Orang Islam itu kita harus iman bahwa Allah itu ada. Kira-kira ada yang tahu ada berapa rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama apa? Yang keras. Iman kepada Allah. Berarti kita harus iman kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Karena kita orang Islam, maka kita harus iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Yang kedua apa rukun iman, nak? Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada. Yang keempat, iman kepada utusan Allah. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Rukun iman yang terakhir apa? Iman pada qada dan bahwa itu dari Allah. Lah, bagus. Karena kita sekarang sudah tahu tentang rukun iman, kita sekarang akan belajar ilmu tauhid. Rukun iman merupakan apa? Iman itu merupakan salah satu dari ilmu tauhid. Kita sudah pelajari tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita langsung saja pada pokok pelajaran atau pelajaran inti, yaitu akan membahas tentang Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna. Allah Ta'ala maha sempurna. Jadi di antara adat atau makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, mengapa Allah disebut maha sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Allah memiliki sifat yang sempurna dan berbeda dengan makhluknya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya. Juga kita bisa mengenal Tuhan melalui Asmaul Husna. Setelah kita mengenal sifat-sifatnya Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat, yang ketiga sifat. Lah, ini sifat-sifatnya Allah. Allah Ta'ala memiliki 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz. Baik, apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, apa itu jaiz? Kita ikuti pelajaran berikutnya. Ini dia. Ini merupakan sifat wajibnya Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Yang dinamakan sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada padanya. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinamakan sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada pada Allah. Karena sifat ini menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ada 20. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ada 20.
Terlebih dahulu Bapak akan menayangkan tentang lagu sifat yang wajib bagi Allah. Kita perhatikan bersama dan kita simak secara seksama. Apa saja sifat yang wajib bagi Allah? Kita simak bersama. Kita bisa ikuti. Dan niat yang Maha Esa, kudrat Allah yang berkuasa, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah mengetahui, hayat hidup sama mendengar, basar melihat kalam berfirman. Allah Maha Tahu, Hayyan Allah yang Maha Hidup, Hamba mendengar, Basiran yang Maha Melihat, Liman Maha berfirman. Itu 20 sifat wajib Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Ini kan ada video. Ini kan bukan kita yang mengarang lagunya. Coba kita menggunakan versi kita sendiri atau di rumah. Bagaimana cara orang tua kita mengajarkan sifat wajibnya Allah Ta'ala. Wujud kidembe. Kok gitu kan? Coba ayo kita baca bersama. Coba. Qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Baik, terima kasih. Berarti anak-anakku sekalian, kalian sudah hafal tentang sifat wajibnya Allah? Tepuk tangan kelas 3. Alhamdulillah kalian sudah hafal tentang sifat wajibnya Allah. Berikutnya yaitu tentang sifat mustahil Allah. Karena sifat wajibnya Allah kalian sudah paham. Apa sifat wajib Allah? Sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Nah, sekarang kita akan belajar sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Apa yang dinamakan sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT. Karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki sifat mustahil. Namun itu wajib atau mustahil jika Allah itu disebut apa ya? Kita juga pelajari tentang sifat mustahilnya Allah. Karena ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Apa saja? Karena ini perlawanan dari sifat wajib. Sifat wajibnya ada 20. Berarti perlawanannya juga ada 20. Yang wajib itu ada 20. Yang mustahil juga ada 20. Ini diantaranya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Adam, yang pertama ialah sifat Adam. Yang wajib 20, perlawanannya dari sifat wajib adalah sifat mustahil.
sifat wajib dimiliki Allah, berarti 20. Yang mustahil, yang tidak wajib dimiliki Allah juga ada 20. Pertama ialah sifat Adam. Adam artinya apa? Tidak ada. Jika Allah dibilang atau disebut tidak ada, maka akal kita tidak percaya. Tidak percaya jika Allah disebut tidak ada. Mengapa? Karena ada merupakan perlawanan dari sifat wajib. Allah wajib ada, sehingga pas dibilang tidak ada, maka akal tidak percaya. Nah, karena sifat mustahilnya Allah kalian sudah pelajari, kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu sifat wajibnya ada 20, yang mustahil juga ada 20. Kita sekarang belajar tentang sifat yang jaiz. Yang jaiz bagi Allah. Apa sifat yang jaiz bagi Allah? Sifat jaiznya Allah itu adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Allah, juga dengan kehendaknya sendiri, atau Allah Ta'ala itu mungkinlah. Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu mungkin bagi kita. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti apa? Rencana kalau kita ingin ke sekolah naik sepeda umpama. Kemauan kita, kehendak kita ke sekolah mau naik sepeda. Karena Allah berkehendak lain, akhirnya setelah kita naik sepeda, sepedanya bocor. Sehingga harus ditambal, atau ya harus ditambal, maka kita ke sekolah jalan kaki. Maka kalau sudah kehendak Allah, apa boleh buat? Maka kita tidak boleh menyingkir dari kehendak Allah. Itulah sifat jaiz. Ada berapa sifat yang jaiz bagi Allah? Ada 1. Jadi sifat jaiznya Allah itu ada 1. Apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu merupakan sifat yang jaiz bagi. Nah, setelah kita mempelajari sifat wajibnya Allah yang 20, sifat mustahilnya Allah 20, sifat jaiznya Allah yang ada 1, kita mengamalkan sikap rendah hati dari tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki, karena semua berasal dari Allah. Yang kedua, mengamalkan sifat hati antara lain selalu berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, di antara mengamalkan sikap rendah hati ialah menghindari sikap merasa lebih baik dari orang lain. Berikutnya, salah satu cara mengamalkan sikap yang rendah hati ialah senantiasa bersyukur atas segala nikmat atau karunia yang Allah berikan pada kita. Nah, baik, karena kita ikuti dalilnya. Tentang dalilnya, kita belajar tentang sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Bapak tadi sudah jelaskan sifat wajibnya Allah yang ada 20 berserta dengan dalilnya, sifat mustahilnya Allah yang 20 beserta dalilnya. Bahkan tadi Bapak sudah jelaskan sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, sekarang kita mempelajari dalilnya. Seperti apa dalilnya? Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Surah Al-Ikhlas hafal? Coba baca bersama. Yang keras. Nah, itu dalil secara ijmali, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Baik, kali ini karena kita juga sudah mempelajari sifat wajibnya, mustahilan, jaiznya, bahkan dalil-dalilnya kita sudah pelajari. Sekarang Bapak akan coba kalian untuk membuat soal. Karena ini ada berapa kelompok ini? 5 kelompok. Per kelompok paling tidak membuat 2 soal. Jadi ini kelompok 1 buat 2 soal dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Paham? Ini kelompok 2. Silahkan membuat 2 soal dari Bapak yang jelaskan tadi. Silahkan membuat 2 soal. Bisa diskusi sama temannya. Kira-kira membuat soal apal ya. Seperti itu. Bisa bertanya sama temannya. Kira-kira di kelompok 2 ini mau buat soal seperti apa. Silahkan bersoal dulu. 2 pertanyaan per kelompok. Buat soal dari pelajaran yang telah Bapak jelaskan tadi, bab 2 tentang sifat wajibnya Allah. Sudah? Ya, ini kelompok 3 sudah membuat soal. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 3. Terima kasih. Dikasih nama di atas kelompoknya. Kelompok berapa ketiga ini di atas? 4. 1, 2, 3. Ini merupakan hasil dari kerja kalian. Bapak akan tuliskan di papan. Akan saya pilih di antara salah satu lembar kerja kelompoknya. Akan saya pilih di antaranya. Yang pertama ini kelompok 2. Baik, Bapak seleksi yang mudah-mudah saja. Sekarang kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa menjawabnya. Nih, silakan dari soal yang ada di papan kalian jawab langsung. Yang telah kalian buat, soalnya tidak tahu ini dari kelompok berapa yang buat soal, kalian langsung menjawabnya. Dari soal pertama, apa yang dinamakan sifat yang wajib bagi Allah? Yang kedua, ada berapakah sifat wajibnya Allah? Dan yang ketiga, ada berapakah sifat mustahil bagi Allah? Silahkan langsung dijawab. Terima kasih. Ini kelompok 3 sudah. Kelompok 3. Ini kelompok sudah. Oh, bagus. Langsung jawabannya saja, tidak usah sama soalnya. Kelompok 2. Sudah, bagus. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 1. Kelompok 4 sudah? Terima kasih. Kelompok 4 sudah. Kalian sudah menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri dan alhamdulillah kalian sudah menjawabnya. Ya, terima kasih juga kelompok 5. Kelompok 5. Nah, oke. Karena kalian sudah ikuti proses belajar mengajar pada kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, bermanfaat. Namun terlebih dahulu Bapak akan membacakan kelompok 1, 2, 3, kelompok 4 dan 5. Kelompok 1 menjawab ada apa yang dinamakan sifat yang wajib bagi Allah.
menjawab sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Tidak boleh tidak ada. Bagus, jawabannya betul sekali. Tepuk tangan untuk ragu atau kelompok 1. Soal nomor 2, ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ada 20 100. Untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk semua peserta didik yang telah ikut serta pada kesempatan pagi hari ini. Maka dari itu pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah bermanfaat sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ayo kita berdoa, mulai. Manirrahim Rabbana anfa'na lam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'u Rabbi fakihna wa fakih ahla wa qarabatil lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini membawa hikmah barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.